Sahabatku catur semuanya. Bertemu kembali dengan ilmu catur lengkap. Pertemuan kali ini, mari kita belajar bersama tentang babak akhir pion. Mari kita lihat diagram tersebut. Pion ada di belakang raja. Akankah hitam memenangkan game ini? Putih jalan terlebih dahulu. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita lihat dalam posisi ini, bagaimana kalau putih jalan terlebih dahulu. Maka yang berikutnya adalah raja D3. Maka yang berikutnya raja F4. Maka yang berikutnya adalah raja E2. Sama ya teman-temanku semua. Mari kita luruskan raja kembali. Raja E4. Rumusnya adalah mari kita luruskan raja dengan raja. Maka yang berikutnya adalah raja F2. Maka di sini baru kita masuk dengan raja D3. Yang berikutnya adalah sama lagi raja E2. Maka yang berikutnya adalah raja E3, sama kita luruskan kembali ya. Kemudian raja D1 dilanjutkan dengan raja F2. Baru di sini raja D2. Baru kita jalan apa? Jalan pion E5. Yang berikutnya adalah raja D3. Maka kita serang kembali dengan raja F3. Di sini kita sudah kalah ya teman-teman ya. Maka yang berikutnya adalah raja D2 karena tidak bisa maju kembali. Sama teman-temanku semuanya. Yang berikutnya adalah pion E4. Kita lanjutkan maju satu kali langkah. Maka yang berikutnya adalah raja E1. Nah, ini kembali lagi ya teman-teman semua. Kembali ke posisi semula tadi. Raja E3. Ya kan? Posisi bentuknya sama lagi. Raja sudah posisinya berhadapan dan pion ada di belakang. Maka yang berikutnya raja D1. Kembali lagi ya. Raja F2. Udah. Dalam posisi ini sudah bisa dikatakan menang hitam. Maka yang berikutnya raja D2. Otomatis pion sudah selamat ya. Raja E3. Raja C2. Pion E2. Raja C3 dan pion E1 cek. Dan hitam berhasil memenangkan terhadap putih. Demikianlah kawanku catur semua yang dapat kita sampaikan. Dengan hasil akhir berarti raja hitam akan menang ya dari posisi tadi, dengan syarat putih jalan terlebih dahulu. Hitam jalan terlebih dahulu. Bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah sahabatku catur semuanya, dari posisi ini mari kita coba analisa bagaimana kalau hitam jalan terlebih dahulu. Apakah hitam bisa memenangkan pertandingan ini? Mari kita simak bersama. Maka yang berikutnya adalah raja C5.
maka putih dengan rumus seperti biasa dia harus membuat lurus ya ke raja, maka raja C3. Maka yang berikutnya adalah pion D5 sama lagi raja D3. Dari posisi ini sudah kelihatan ya, bentuk seperti ini pasti akan remis. Maka yang berikutnya adalah pion D4 dibalas dengan raja D2. Ingat, putih harus membuat lurus ke posisi hitam ya. Jangan sampai putih yang dibuat lurus oleh hitam. Maka yang berikutnya adalah raja C4. Setelah posisi ini, maka yang berikutnya adalah raja harus membuat lurus kepada raja hitam ya. Raja putih pergi ke raja D2, membuat lurus kepada raja hitam. Maka yang berikutnya adalah pion D3. Maka yang berikutnya adalah raja D1. Ingat, jangan sampai raja putih dibuat lurus sama hitam ya. Harus dibalik ya, bahwa raja putih harus membuat lurus ke hitam. Maka yang berikutnya adalah raja C3. Setelah posisi ini pasti akan remis ya, karena raja putih bisa membuat lurus raja hitam dengan raja C1. Maka yang berikutnya adalah pion D2 dibalas dengan raja D1, dan langkah terakhir adalah raja D3 dan remis.